yang yakin kepadaku dan kepada mereka yang orang yang beriman kepadaku, kata Allah, wa absyiru bil jannah, dengan kabar surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka ketika kita ingin masuk surga, syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma dia sudah membangun masjid, membangunkan pondok pesantren untuk anak-anak yatim, adapun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolak amanah. Maka enaknya jadi orang yang beriman itu ketika aktivitas apapun yang kita lakukan bersemuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hari ini kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk berada di dalam majelis ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia, yang ketika para malaikat mengepakkan sayapnya dari timur, minal masyariqi ilal maghrib, dari timur ke barat, para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Saking ridhonya, saking cintanya para malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ketika di dalam suatu majelis Rasulullah SAW, Jibril alaihi salam kadang-kali suka menyamar menjadi sesosok manusia, menjadi sesosok laki-laki, untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bahwa seperti inilah adabnya menuntut ilmu, adabnya dalam bermajelis. Apa? Dia selalu melakukan mengambil paling depan. Maka ketika kita ingin selalu dinaungi oleh para malaikat, ketika kita selalu ingin didoakan selalu di dalam oleh para malaikat, ketika di dalam majelis, biasakan ini adab menyinggung adab tentang bermajelis ataupun menyinggung adab dalam majelis ilmu. Dibiasakan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena para malaikat yang mulia senantiasa akan mendoakan para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mengambil wudu di dalam bermajelis itu. Terus para malaikat selama belum pulang dia akan mendoakan bagi para penuntut ilmu itu. Maka dibiasakan sebelum menuntut ilmu, sebelum bermajelis ilmu, sebelum berada di majelis ilmu, dibiasakan untuk berwudu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, baru dulu belajar tadi. Ayo mau biasa wudu. Khususnya bagi para ibu-ibu mah, pilih namun ayat wudu, pilih luntur di mana pilih luntur. Adapun ketika kita suatu saat diterpa musibah, ujian, rasa ketakutan, kesedihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayawatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita ketika kita mengazamkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan membereskan semua urusan-urusan kita. Terkadang kita sibuk dengan urusan kita, terkadang kita sibuk mengurusi permasalahan unik yang ada di dalam hidup kita, tidak beres-beres karena kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita mampu gak untuk menyelesaikan masalah? Gak akan mampu, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu doa pun Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah,
janganlah kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walaupun setiap mata, sekelip mata pun itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan-urusan kita yang urusan kehidupan, urusan percintaan, itu semua diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan menjatuhkan cinta kita, menjatuhkan hati kita jatuh cinta kepada lawan jenis kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati itu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sama saya juga pernah diajarkan doa untuk bagaimana meluluh lantakkan hati seorang wanita. Allahumma sakhirni wa layyinni kama sakharta Fir'auna li Musa wa kama layyantal hadida li Daud alaihi salam. Diajarkan itu pakai bahasa Arab sehingga Allahumma sakhirni, ya Allah luluhkanlah, wa layyinni, dan lunakanlah korban saha gitu. Kama sakharta Fir'auna li Musa, sebagaimana engkau luluhkan Fir'aun untuk Musa, wa kama layyantal hadida li Daud alaihi salam, dan sebagaimana engkau meluluhkan besi di tangan Daud alaihi salam. Itu doa juga dulu tapi tak aya hadisnya. Tapi bila dia di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim tak ada gimana doa ketika jatuh cinta. Maka kepada seorang makhluk pun yang tidak memberikan apa-apa untuk kita berdoanya sampai segitunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan sekali untuk meminta cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua. Lalu masih mau berdoa minta cintanya manusia? Masih mau berdoa minta cintanya manusia? Kalaupun kita jatuh cinta kepada seseorang, jangan dekati orangnya, dekati yang menciptakannya, dekati Allah yang menciptakannya. Dekati Allah dulu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan menangkan hatinya. Sakharta wa layyinha, Allah yang akan meluluhkan dan melunakkan hatinya. Ketika kita sudah menghijrahkan diri kita juga harus menghijrahkan cinta kita dari cinta yang salah. Hijrah Islam. Cinta itu jadi mungkin cinta itu. Jadi cinta itu ketika kita jatuh cinta itu kita kadang-kadang suka merasa bego, suka merasa gitu. Apapun yang kita lakukan demi cinta akan dilakukan. Ada cerita, ada seseorang laki-laki, seseorang pemuda yang mencintai seorang wanita. Yang mana seorang pemuda ini cintanya sudah sangat menggebu-gebu kepada seorang perempuan ini. Apapun yang cinta mati, apapun yang diinginkan pasti dituruti. Sehingga dia berbicara kepada wanita ini, wahai Adinda, aku sangat mencintaimu. Aku rela berkorban untukmu. Apapun yang engkau inginkan, aku akan turuti kemauanmu. Dan apa yang dikatakan seorang wanita ini? Baiklah Kanda, kalaupun memang kau cinta kepadaku dan kau mau melakukan apapun demiku, kata si wanita ini, kalau begitu aku menginginkan kepala ibumu. Setelah itu dia kaget karena dia sudah terlanjur mengatakan seperti itu. Akhirnya dituruti permintaan si wanita tersebut. Ketika itu dia pulang ke rumahnya dengan sangat tergesa-gesa. Ketika itu didapatilah seorang ibu
ibunya sedang bersujud atau sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang sujud itulah dia mengambil pisau untuk menyembelih kepala ibunya. Untuk menyembelih kepala ibunya. Setelah disembelih itu, lalu dia dengan senangnya bercampur kecewa, dengan senang bercampur kecewa, senang karena dia akan mendapatkan cinta seorang wanita ini. Dia kecewa ataupun menyesal karena dia sudah membunuh seorang ibunya. Bercampur aduk di dalam hatinya. Ketika dalam perjalanan dia menggiwing. Dia membawa kepala wanita ini, untuk diberikan kepada ibunya ini, untuk diberikan kepada wanita tersebut. Di tengah jalan dia disorekan. Di tengah jalan dia jatuh sehingga kepala ibunya ini menggelinding jauh sekali. Ketika akan diambil kepala ibunya ini, lalu ibunya berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, hati-hatilah dalam melangkah, hati-hatilah dalam kau mengambil keputusan." Itu cinta sama ibu, itu cinta kepada ibu, pada anaknya. Adapun ibunya sudah dikenal pun dia masih punya perhatian terhadap anaknya. Itu cinta baru cinta seorang ibu kepada anaknya. Nah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita 99% lebih daripada cintanya ibu kepada seorang anak. Lebih dari cinta ibu seorang ibu kepada anak. Maka ketika kita sudah mengazamkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan ketika Rabbmu menyatakan kepadamu, janganlah kau menyembah kepada sesiapapun kecuali Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana. Dan kepada kedua orang tua pula kamu harus berbuat baik. Allah menyandingkan antara beribadah kepada Allah dan berbuat